Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah pada kesempatan kali ini pertama-tama kita selalu senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita sampai detik ini masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Tanpa beliau sampai hari ini kita tidak akan pernah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi pertemuan yang sebelumnya karena belum tuntas yang kemarin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kemarin baru sampai wal bayyinatin minal huda. Jadi di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa bayyinat, saya ulang sedikit, bayyinat di situ wa bayyinatin minal huda adalah Al-Qur'an itu mampu menjelaskan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Kemarin sempat saya jelaskan secara ilmiah karena kebetulan kita rata-rata di sini ya berpendidikan, sehingga kemarin saya jelaskan secara ilmiah bagaimana Al-Qur'an menjelaskan terkait dengan keilmiahan Al-Qur'an yang pada saat itu belum bisa diterima oleh masyarakat pada saat Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi sehingga sampai dikatakan Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu pembual, tukang jamu, karena memang yang disampaikan oleh Al-Qur'an pada saat itu terlalu modern sehingga tidak bisa dicerna oleh akal manusia pada saat itu. Karena 1400 tahun yang lalu Al-Qur'an sudah banyak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, baik itu mulai dari yang kecil sampai yang berteknologi canggih. Contohnya saja misalnya di dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah memberitahukan wahai jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum jika kalian mampu, fanfudu ini stata'tum min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Jika kalian mampu untuk menembus langit dan juga masuk ke dalam bumi yang paling dalam, maka lakukanlah. Fanfudu, maka lakukanlah. Ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum
min aktoris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Itu dijelaskan la tanfuduna, kamu tidak akan sekali-kali mampu untuk menembus langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan teknologi canggih. Jadi sultan di situ tidak hanya ilmu pengetahuan tapi teknologi canggih. Jadi logikanya seharusnya orang Islam itu lebih dahulu menguasai tentang pesawat terbang, bukan hanya terbangan ya, mohon maaf. Jadi harusnya malah pesawat terbang itu sudah dikuasai terlebih dahulu. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah jelaskan kamu itu akan mampu keluar angkasa, ke Mars, ke bulan. Jangan sampai didahului oleh siapa yang Neil Armstrong ya. Neil Armstrong ke bulan duluan, nggak tahu meskipun itu masih simpang siur apakah betul dia fotonya itu di bulan. Tapi di dalam Al-Quran sudah jelas kalau kamu mau pengen ke angkasa, ke luar angkasa, ke bulan, ke Mars, kuasai dulu ilmunya, kamu akan bisa. Itu sudah diizinkan oleh Allah. Nah itu jelas, ternyata pada saat nggak mungkin manusia pergi ke sana. Dibuktikan lagi dengan Nabi Isra Mi'raj. Tapi kita masih belum mampu ke sana, masih kalah dengan orang-orang non-muslim. Justru orang-orang non-muslim banyak belajar dari Al-Quran. Kemudian lanjut, ada juga saya pernah membaca di dalam kitab tafsirnya siapa orang Indonesia, Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, itu menjelaskan bayinat di situ di ayat 185 surat Al-Baqarah tersebut, itu yang dimaksud adalah bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Makanya di dalam Al-Quran membahas tentang nabi-nabi yang mendapatkan wahyu berupa kitab seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Jadi di situ membahas juga tentang kitab Zabur, kitab Injil, sempat disinggung di situ. Ini di dalam kitab tafsir Al-Azhar kalau nggak salah disebutkan. Jadi yang dimaksud dengan bayinat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu adalah bahwa Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, wahyu penyempurna, maka Al-Quran itu menjelaskan atau memberi penjelasan tentang wahyu-wahyu sebelumnya, menyempurnakan. Sehingga di situ Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa bayyinatin minal huda, menjelaskan atau penjelasan dari petunjuk. Petunjuk ini yang dimaksud adalah wahyu-wahyu yang telah diturunkan atau kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu penafsiran Buya Hamka di dalam kitab tafsir Al-Azhar. Kemudian selanjutnya wal furqan. Di dalam kitab Al-Azhar itu juga dijelaskan yang dimaksud dengan wal furqan di sini adalah Al-Quran itu sebagai pembeda antara halal dan haram. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Quran itu memang beda dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya sebatas untuk umatnya saja. Jadi ketika Nabi Musa, ketika Nabi Isa mendapatkan kitab Injil, berupa kitab Injil, ya sampai begitu Nabi Isa wafat ya selesai. Hanya berlaku sampai nabinya meninggal. Ketika Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sudah wafat, itu masih berlaku. Dan semakin kesini seperti yang saya jelaskan kemarin, semakin terbukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, bukan semata-mata perkataan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh kaum pada saat itu atau masyarakat pada saat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kalau saya melihat bahwa yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah memang Al-Quran itu kitab yang berbeda dibanding dengan kitab-kitab wahyu yang lain. Karena apa? Al-Quran itu lebih kompleks, lebih universal, menyangkut segala hal, tidak hanya membahas tentang tata cara beribadah, tetapi juga membahas tentang tata cara kehidupan bermasyarakat. Hampir semua ilmu pengetahuan itu dibahas di dalam Al-Quran. Kita selaku orang perbankan misalnya,
itu kan tidak lepas dari akuntansi. Akuntansi dibahas di dalam kitab Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. Yang ayatnya paling panjang, hampir 1 lemper, bilang Pak Malik. Hampir 1 lemper itu dijelaskan bahwa ketika kamu melakukan transaksi hutang piutang, maka harus dicatat. Artinya apa? Ini memberikan hujah pada kita, seharusnya orang Islam itu lebih pintar dibanding dengan, atau lebih cerdas, karena banyak sebenarnya di dalam kitabnya itu sudah disebutkan. Kemudian saya jadi teringat pada era tahun 90-an itu banyak buku-buku beredar kayak Megatrend Asia Pasifik, kemudian Megatrend 2000 dan seterusnya. Di situ tuh banyak dikupas bahwa para peneliti dari Amerika, saya sempat membaca buku itu yang berjudul Megatrend 2000 yang ditulis oleh John Naisbitt dan Aburden, suami istri menulis, itu menyatakan bahwa menurut penelitian mereka, semakin modern, semakin lama dunia ini, kan semakin maju nih ya, ilmu pengetahuan semakin maju, semakin modern, maka agama semakin akan ditinggalkan. Itu banyak teori yang menjelaskan seperti itu. Dari Inggris, dari Amerika, orang-orang barat semua mengeluarkan teori bahwa semakin negara itu maju, maka agama semakin ditinggalkan. Tapi hasil penelitian yang dituangkan dalam buku Megatrend 2000, kebetulan saya pernah membaca terjemahannya, itu justru kebalik. Kebaliknya gimana? Memang di Amerika, di Jepang itu orang nggak mau lagi di agama-agama resmi. Jadi sampai semboyannya, slogannya itu religion no, spirituality yes. Agama no, spiritualitas yes. Karena mereka menganggap bahwa ternyata Injil tidak mampu menjawab. Bukan kami ingin menjelekkan satu agama ya, tapi ini kenyataan pada saat itu di era tahun 90-an. Ternyata mereka menganggap bahwa agama-agama mereka, kitab-kitab mereka tidak mampu menjelaskan kepusingan mereka di tengah gempuran teknologi canggih, ilmu modern. Mereka agama tidak mampu menenangkan jiwanya, yang mereka cari nggak ketemu. Akhirnya apa? Lari ke spiritual yang tidak jelas. Akhirnya muncul the Son of God, the Flower of God, yang tiba-tiba rame-rame di Jepang 100 orang minum obat nyamuk, meninggal semua. Kemudian di Amerika, di Kanada, terus berlanjut. Tapi ternyata di balik itu muncullah Islam ini justru semakin, begitu mereka kenal Islam, semakin banyak bermunculan di negara-negara Eropa itu semakin tumbuh. Ternyata apa yang diteorikan oleh mereka itu salah. Karena apa? Mereka menganggap bahwa semakin modern mereka akan meninggalkan agama. Itu terbalik. Sebenarnya mereka itu lagi mencari apa yang ia ingin cari di tengah kepusingan, tapi nggak menemukan di agama yang selama ini mereka pegang. Tapi sempat saya dikritik pada saat mengemukakan, saya memberikan alternatif bahwa nanti itu Islam akan menjadi sebuah peradaban alternatif di era pasca modern. Saya dibantah oleh dokter yang lulusan Kanada bahwa Anda itu bermimpi. Karena apa? Itu kan lari-lari kayak, kalau Islam itu kayak misalnya kalau di dalam agama kita itu semacam larinya kayak ke torikot. Saya bilang, Prof, coba bisa Anda teliti ketika mereka membuat spiritual yang bernama the Son of God, kemudian the Flower of God, jadi macam-macam yang mengatasnamakan, kayak bilangnya kalau di Islam itu kayak torikot. Saya bilang, coba cek ketika mereka membentuk spiritual itu, apakah masih ada kaitannya dengan Injil? Beda dengan torikot. Torikot itu meskipun spiritual tapi masih ada kaitannya dengan Islam. Ini lepas sama sekali dengan gerejanya, lepas sama sekali dari kitabnya.
Akhirnya apa? Mereka justru nggak mendapatkan apa yang ia cari di sana, karena nggak mendapatkan apa? Bunuh diri bersama-sama. Dan sekali bunuh diri itu nggak nanggung-nanggung 100 orang, paling sedikit tuh 50 orang. Jadi sama-sama dengan harapan masuk surga sama-sama. Seperti itu. Nah, disinilah Al-Quran datang, bahwa Al-Quran bisa menjelaskan yang mereka-mereka yang haus dengan apa yang mereka cari, kegalauan yang selama ini mereka alami, itu Al-Quran ternyata datang dengan keilmiahannya Al-Quran. Beda dengan misalnya kita di kampung kan ngaji seperti itu ya. Ternyata ketika kita mau berdakwah di negara-negara maju, ya itu kita harus berdiskusi secara ilmiah, bahwa ketika Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah, mereka akhirnya, oh ternyata ini nggak sembarangan, sudah 1400 tahun yang lalu ternyata sesuai dengan temuan-temuan yang mutakhir. Mungkin itu aja Pak Malik yang bisa saya sampaikan, takutnya nanti kelewat lagi jamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.